Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita berkesempatan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sebelum kita lanjutkan, ada sedikit pengumuman. Mbah Haris bersama kita sedang kerja. Semoga kita doakan beliau diberikan kesembuhan kembali bisa berkumpul dengan kita. Insyaallah. Terakhir kita masih membahas tentang fadlul buka, keutamaan menangis. Hadis berikutnya adalah sebuah kisah yang sudah sempat kita baca di pembahasan terdahulu tentang menziarahi, mengunjungi orang-orang yang mempunyai keutamaan kebaikan. Kisahnya sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Dikisahkan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu. Beliau berkisah, qala Abu Bakar li Umar radhiyallahu anhuma ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abu Bakar kepada Umar setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu, intalik bina ila ummi Aiman radhiyallahu anhuma. Mari kita pergi ke rumahnya Ummu Aiman. Nazuruha kama kana Rasulullah sallallahu yazuruha. Kita ingin mengunjungi beliau sebagaimana dulu Rasulullah sallallahu mengunjungi beliau. Falamma intahaina ilaiha bakat. Ketika kami sudah sampai di sana, ternyata apa? Ummu Aiman ini menangis. Faqala laha, maka keduanya mengatakan kepada Ummu Aiman, "Ma yuki? Apa yang membuatmu menangis? Ama ta'lamina anna ma 'indallahi ta'ala khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Mereka berdua mengira nangis karena apa? Ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga keduanya mengatakan, "Tidakkah engkau tahu, wahai Ummu Aiman, bahwa apa yang di sisi Allah itu lebih baik untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Ummu Aiman menjawab, "Ma abki alla akuna a'lamu anna ma 'indallahi khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tidaklah aku menangis, bukan karena apa? Aku tidak tahu bahwa apa yang di sisi Allah itu lebih baik bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu sebab saya menangis. Walakinni abki annal wahya qad inqata'a minas sama. Tapi apa yang membuat menangis Ummu Aiman? Akan tetapi saya menangis karena wahyu telah putus dari langit. Jadi menangisnya Ummu Aiman menangisi wahyu yang tidak lagi apa? Turun dari langit. Fahayyajathu ma'al buka. Maka Ummu Aiman pun membuat keduanya juga ikut nangis. Faja'ala yabkiyani ma'aha. Maka mulailah keduanya menangis bersama Ummu Aiman. Maka bagaimana gambaran kehidupan para sahabat yang merasa rugi ketika terputus dari wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bagaimana semangatnya mereka terhadap bertambahnya kebaikan. Ini juga menunjukkan apa? Keutamaan menangis. Kemudian juga hadis berikutnya, kisah yang cukup masyhur, kisah di mana Rasulullah SAW memerintahkan Abu Bakar jadi imam. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, dia menceritakan lamma ishtadda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wajahuhu, ketika semakin parah
semakin berat apa yang menimpa Rasulullah SAW dari apa? Demam, panas. Qila lahu fis salati, maka dikatakan kepada beliau dalam masalah salat. Artinya disampaikan kepada beliau waktu salat sudah datang, sudah masuk. Maka karena beliau merasa tidak mampu untuk menjadi imam, maka beliau mengatakan muru Abu Bakrin wal yusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar supaya salat bersama manusia, maksudnya menjadi imam. Dan ini bukti bahwa Abu Bakar memang layak menjadi pengganti Rasulullah SAW setelah wafat. Seperti yang dikatakan adalah Umar radhiyallahu anhu, kalau Rasulullah SAW sudah ridho untuk urusan akhirat, apalagi untuk urusan dunia. Jadi urusan akhirat, urusan sholat, dia ridho Abu Bakar untuk menjadi pemimpinnya, apalagi untuk urusan dunia. Nah tentunya kita tahu beliau waktu itu dirawat di rumahnya siapa? Ummul Mukminin Aisyah, bahkan meninggal di atas pangkuannya. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha, mendengar perintah itu, Ummul Mukminin Aisyah mengatakan, inna Abu Bakrin rajulun raqiyah. Abu Bakar itu orang yang lembut. Raqik itu kalau kertas, kalau kain, kalau kulit itu yang tipis, mudah apa? Hancur. Jadi, maka hatinya itu lembut, mudah terenyuh. Idza qara'a al-Qur'ana ghalabahul buka. Kalau sudah mulai baca Al-Qur'an, dia dikalahkan oleh tangisannya. Dia dikuasai oleh tangisannya. Begitu penghayatannya terhadap bacaan Al-Qur'an. Mendengar protes itu, tapi Rasulullah mengatakan apa? Muru, perintahkan dia, muruhu, gitu ya. Fal yusalli, supaya dia yang memimpin salat. Wa fi riwayatin an Aisyah radhiyallahu anha, sedangkan riwayat yang disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah sendiri, qalat qultu, beliau mengatakan, aku pun mengatakan, inna Abu Bakrin idza qama maqamaka lam yusmin nasa minal buka. Abu Bakar itu kalau berdiri di tempatmu, maksudnya jadi imam, lam yusmin nasa minal buka, dia tidak akan memperdengarkan, suaranya nggak akan sampai ke orang-orang. Kenapa? Saking diisi dengan tangisan. Maka di sini juga terdapat pelajaran apa itu? Ya, imam itu yang suaranya terdengar oleh makmum. Kadang sebagian imam itu karena ya mungkin orangnya lembut begitu ya, suaranya sangat pelan. Jadi sebenarnya tidak pas dia sebagai imam, atau kalau memang dia tidak mau, dia tidak layak untuk menjadi imam. Dan di sini faedah tentang kunyah. Walaupun sebenarnya kalau di Jawa itu kunyah ini hal yang biasa. Ae, Ahmad, Bokne, siapa? Diem. Itu kan biasa. Apa faedahnya? Menghindarkan su'ul adab. Kalau orang dipanggil namanya langsung itu kan apa? Jangkar. Apa sih bahasa Indonesianya jangkar itu? Ya su'ul adab tadi ya, kurang ajar. Ini Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha manggil bapaknya dengan apa? Pak E Bakar. Kan itu. Abu Bakar itu artinya kan apa? Pak E Bakar. Itu kan enggak jangkar. Tapi kalau apa? Abdullah itu, siapa tahu Abu Bakar itu namanya?
Siapa namanya Abu Bakar? Abdullah ya? Nah, Abdullah bin Abi Quhafah. Nah, maka itu kurang ajar. Ya. Tapi di sini tentu tidak kurang ajar. Kenapa? Karena beliau memanggil dengan kunyahnya Abu Bakar. Dan karena kalau kurang ajar mestinya sudah ditegur oleh Rasulullah SAW. Maka kadang kunyah itu ya kalau kita mau pakai Arab ya pakai Abu, Ummu, Ibnu, Bintu, gitu ya. Itu nanti ke Arab-Araban. Ya, kalau jangan mau asli yang Jawa ya tinggal pakai apa? Oh anaknya Pak Nganu, anaknya Pak Nganu gitu. Apa Pak Yusuf. Kan jadi memanggil Taufik kurang ajar. Bapak Yusuf, ini kan tidak masalah. Itu subhanallah ternyata ada faedah dalam masalah kunyah. Kalau bahasa Jawa apa istilahnya? Apa istilahnya? Pak Fulan, Bu Fulana. Gak ada istilahnya. Ya, yang ngajar pelajaran bahasa Jawa ya. Baik. Kemudian hadis berikutnya masih tentang keutamaan menangis. Disebutkan sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dari Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf. Ini yang pernah kita sebutkan di tafsir surat Al-Duha. Bagaimana Allah memberikan kekayaan kepada nabinya dan para sahabat. Tapi bagi sebagian kekayaan itu kemudian malah membuat sedih. Dan ini bab kita ke depan, bab tentang zuhud terhadap dunia. Apa sih sebenarnya maksud zuhud itu? Apa menjadi miskin, menjadi melarat tidak punya, atau bagaimana sebenarnya disebut? Disebutkan dari Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf. Berarti kita tahu siapa ini? Putranya Abdurrahman ibn Auf. Kalau Abdurrahman ibn Auf insyaallah semua sudah pernah dengar gitu ya. Khususnya tentang apa? Kekayaannya. Ana Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu utiya bi ta'amin wa kana sha'iman. Bahwa Abdurrahman ibn Auf itu dibawakan makanan padahal waktu itu sedang puasa. Faqala. Kemudian berkatalah Abdurrahman ibn Auf, Qutila Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu wa huwa khairun minni. Yang diingat melihat nikmat di depan matanya apa? Sahabatnya, yaitu Mus'ab bin Umair, yang telah terbunuh. Di mana terbunuhnya? Perang masyhur. Perang apa? Perang Uhud. Iya, di perang Uhud. Salah satu dari syuhada Uhud. Selain tentunya siapa? Siapa saja? Ada 70. Hamzah, namanya Nabi Sallallahu. Siapa lagi? Berarti berikan dua. Berapa persen? Kalau pemain MU starting 11-nya siapa? Allah musta'an. Starting 11 kita sebagian hafal kan? Dari kipernya sampai strikernya kan? Masya Allah. Kalau sahabat 70 syahada Uhud baru 2. Siapa lagi? Abdullah, bapaknya Jabir. Siapa lagi? Ada Hanzalah, Ghasilul Malaika. Ini yang terkenal. Maka yang diingat adalah sahabat Mus'ab yang meninggal dalam perang Uhud. Wa huwa khairun minni.
di mana Mus'ab ibn Umair itu kata Abdurrahman ibn Auf lebih baik dari saya. Padahal tidak tahu Abdurrahman ibn Auf apalagi selain kekayaan, kezuhudannya, gimana kezuhudannya yang kita baca, apalagi yang terkenal dari itu. Beliau adalah termasuk satu dari orang yang dipilih Umar untuk bermusyawarah, ahlu syura, gitu ya. Jadi ya bukan sembarangan orang. Tapi beliau mengatakan apa? Kalau Mus'ab bin Umar lebih baik dari diri beliau. Kenapa? Helm, jaket yang masih di luar itu lampu sudah dinyalakan, Mas. Lampu pelataran. Kenapa beliau sampai membuat statement ini? Beliau berikan alasannya. Falam yujad lahu ma yukaffanu fihi illa burdatun. Tidak didapatkan sesuatu yang untuk mengkafani tubuhnya kecuali burdah. Burdah itu salah satu jenis pakaian. Bagaimana kondisi pakaian itu? Jadi kafan itu tidak harus dengan apa? Kain khusus atau apalagi putih, yaitu dianjurkan. Tapi kalau tidak ada, seperti yang terjadi pada perang Uhud yang kita sebutkan tadi, korbannya berapa? 70 orang, 70 sahabat dari Ridwanullah alaihim ajma'in. Ya tentunya untuk mencari kafan putih harus kembali ke Madinah. Wong dalam keadaan apa? Kecapean perang, apalagi hampir kalah. Maka yang ada, yang dipakai, di mana kain ini in ghutiya biha ra'suhu badat rijlah. Kalau ditutupkan ke kepala, kakinya kelihatan. Wa in ghutiya biha rijlahu badat ra'suhu. Tapi kalau ditarik ke bawah untuk menutupi kaki, gantian kepala yang terlihat. Dan itu menunjukkan pendeknya apa? Pakaian dulu para sahabat. Memang disunnahkan, dianjurkan itu pakaian itu setengah betis kalau memungkinkan. Tapi kalau bagi sebagian yang di lingkungannya, apa mungkin di lingkungan kerjanya belum bisa mengamalkan itu, ya minimal apa? Tidak lebih dari mata kaki. Kemudian beliau katakan, "Tsumma busita lana minad dunya ma busita." Atau qala a'tayna minad dunya ma a'tina. Kemudian dilapangkan, diluaskan bagi kami dari dunia ini seluas-luasnya. Apa diberikan kepada kami dari dunia ini apa yang Allah berikan, yaitu setelah apa? Allah mudahkan peperangan demi peperangan, kemenangan demi kemenangan dengan ghanimah yang didapatkan oleh kaum muslimin. Termasuk juga kemudian apa? Keamanan yang terjadi sehingga perdagangan yang dilakukan Abdurrahman ibn Auf ini semakin sukses. Nah, bagaimana beliau mensikapi kekayaan itu? Qad khashina an takuna hasanatuna ujjilat lana. Allah. Di saat mungkin kita hari ini ketika diluaskan, dilapangkan dunia, sampai kita mengingatkan kalimat yang sering kali keluar, padahal ini kalimat yang berbahaya, apa? Rezeki anak soleh.
Orang mengatakan rezeki anak soleh, dari mana kita tahu kalau diri kita soleh? Karena mungkin saja sebenarnya sifat kita jauh dari kata soleh. Maka orang berbangga, bahkan kadang menyombongkan diri dengan nikmat yang Allah berikan. Sedangkan sahabat dulu bagaimana kondisinya? Nikmat itu ditakutkan, ini kebaikan yang disegerakan. Seperti yang sudah kita baca sebelumnya di bab khauf ataupun di bab raja, tentang Allah itu terhadap orang-orang beriman menunda kebaikan-kebaikan. Tapi untuk orang kafir dilunasi di mana? Di dunia. Supaya Allah nggak punya tanggungan lagi di akhirat. Tinggal apa di akhirat? Hukuman. Pun hukuman itu kita sudah baca apa? Tidak sama antara satu kafir dengan kafir yang lain. Allah pun masih meringankan orang-orang kafir yang berbuat baik di dunia, yang tidak melakukan permusuhan terhadap kaum muslimin. Kondisinya berbeda dengan orang-orang kafir yang memang apa? Sangat keras permusuhannya terhadap Allah dan kaum muslim. Maka begitulah cara membaca kenikmatan. Sungguh kami takut bahwa kenikmatan itu yang diberikan itu adalah kebaikan kami yang disegerakan untuk kami. Tsumma ja'ala yabki hatta tarakat ta'am. Sampai kemudian ada mulai nangis dan gak jadi makan. Mungkin ini momen mau apa? Buka puasa. Sampai buka puasanya apa? Tertunda. Melihat makanan yang sudah di depan mata, kemudian ingat, takut. Ini jangan-jangan apa? Nikmat yang disegerakan. Maka seperti inilah kenapa kita ini diperintahkan meneladani para sahabat. Ya paling tidak sedikit demi sedikit kita berusaha menumbuhkan rasa takut, harap, yang itu membuat apa? Mata kita terbiasa menangis. Meskipun ya kalau kita bandingkan ya amat sangat jauh sekali ya, bainas samai wal bi'ri, antara langit dan sumur ya. Wa Abi Umamah, kemudian hadis berikutnya dari Abu Umamah Sudi ibn Ajlan atau Sudai ibn Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syai'un ahabbu ila Allah ta'ala min qatrataini wa atharaini." Tidaklah sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah kecuali dari apa? 2 tetes dan 2 bekas. 2 tetes dan 2 bekas. Apa 2 tetes ini? Qatratu dumu'in min khasyatillah. Ini yang langsung berkaitan dengan kebahasan kita. Tetesan yang paling Allah sukai adalah, paling Allah cintai, tetesan air mata dari rasa takut kepada Allah. Maka orang yang meneteskan air matanya karena takut kepada Allah, dia sedang membangun apa? Hubungan rasa cinta dengan Allah. Selain tentunya hadis yang sangat kita kenal tentang apa? Hadis waliullah. Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang mengganggu, menyakiti waliku, aku telah mengumumkan kepadanya peperangan. Wa ma taqarraba 'abdi bi syai'in illa mimma aftaradtu 'alaihi. Dan tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai, ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi, kecuali dari apa-apa yang aku wajibkan kepadanya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah.
Dan seorang hamba senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah sampai aku mencintainya. Jadi sebab cintanya Allah itu apa? Menunaikan yang wajib, melengkapinya dengan yang sunnah. Di antaranya juga yang menyebabkan seorang dicintai oleh Allah adalah air matanya. Air mata yang menetes karena terasa takut kepada Allah. Yang kedua apa? Tetesan kedua, wa qatratu damin tuhramu fi sabilillah. Dan darah, tetesan darah yang mengalir di jalan Allah. Entah tetesan itu dari musuh, entah tetesan darah itu dari diri kita. Maka tetesan darah yang ditumpahkan di jalan Allah itu juga tetesan yang Allah paling cinta. Dan kemudian dikiaskan atau diluaskan pemahaman tentang tetesan darah di jalan Allah ini termasuk apa? Tetesan darah hewan kurban. Meskipun juga ada riwayat-riwayat yang mendukungnya, sehingga di situ ada pembahasan para ulama mana yang lebih utama. Tapi ini kelihatannya kurang pas kalau dibahas ini. Panitia kurban protes. Mana yang lebih utama? Kambing apa serikat 7 1 ekor sapi? Lebih utama kambing. Panitia sih susah. Dagingnya lebih sedikit saja. Jadi dilihat dari sisi ini sebenarnya apa? Berkorban kambing itu lebih utama. Kenapa? Karena tetesan darah lebih banyak ditumpahkan. Karena lebih banyak apa? Pemotongan dilakukan. 7 ekor kambing dengan 1 ekor sapi. Kalau jumlah darahnya lebih banyak. Belum dihitung ya. Makanya ini debatable. Karena sebagian juga melihatnya dari sisi manfaat. Dari sisi manfaatnya jumlah apa? Dagingnya biasanya lebih banyak 1 ekor sapi. Maka biasanya kalau ada yang tanya monggo, dengan melihat pendapat lebih utama tadi dengan apa? Banyaknya darah atau ditumpahkannya, dipotongnya kambing lebih banyak, atau melihat dari sisi manfaat. Wa ammal atharan, sedangkan 2 bekas. Apakah 2 bekas yang Allah cintai? Atharun fi sabilillah ta'ala, bekas perjuangan di jalan Allah. Tapak kaki kuda, tapak kaki onta. Ya sekarang apa? Tapak ban, tapak tank. Jadi kalau pesawat tapaknya kadang ada ya, itu memang benar-benar asap ya. Atau apa? Yang kita lihat itu kayak awan itu. Oh begitu, bukan asap bukan. Oh, jadi itu bisa terjadi di ketinggian tertentu. Enggak mesti, karena kan pesawat wilayah gitu ya. Di ketinggian tertentu. Ya, kita belajar kepada ahlinya pesawat. Maka yang seperti itu, bekas-bekas, setiap bekas perjuangan di jalan Allah itu apa? Sesuatu yang Allah cintai. Wa atharun fi fariidatin min faraidillah, dan juga bekas-bekas dari kewajiban-kewajiban terhadap Allah. Asalkan bukan apa? Disengaja. Seperti orang banyak mempermasalahkan, kemudian menukil apa tentang perkataan sebagian sahabat ulama tentang bekas apa? Hitam di dahi. Nah, kita nggak perlu merasa terprovokasi di sana. Memang ada perkataan-perkataan itu yang mencela hitam dahi. Kenapa? Kalau itu diusahakan. Apa? Karpetnya boleh sing kasar, gitu ya. Karena itu ya saya sendiri ngalami gitu ya. Awal-awal ngaji lihat senior itu
jidatnya pada hitam. Oh, saya gimana nih? Sukanya apa? Pakai tikar yang kasar. Ya, waktu itu awal ngaji, belum ngaji tentang ikhlas, gitu ya. Pokoknya kelihatannya kok sangar-sangar tuh, senior-senior di SMA ini sudah cingkrang, jadi dia nggak mau deket-deket cewek, lihatnya sangar gitu ya. Ya, dan itu ya masih namanya anak muda kan gitu. Dan itu mungkin terjadi pada sebagian orang. Dia memang sengaja menghitamkan apa? Jidatnya untuk dilihat. Oh. Tapi kalau itu terjadi karena apa? Alamiah. Memang apa? Kulitnya itu sensitif, gitu ya. Ngobrol sama anaknya itu bikin kulitnya sensitif loh, tapi kulit bayi badan ini. Kulit bayi jadi mudah apa? Kena sesuatu berubah warna dan sebagainya, ya tidak masalah. Jadi ya, mungkin sebagian juga kakinya itu karena banyak duduk, dipakai sholat, kapalan, itu ya bukan sedang apa? Pamrih. Tapi setiap bekas-bekas kewajiban itu Allah cintai. Ada bekasnya melaksanakan suatu amalan. Nah, maka poinnya adalah pada poin pertama. Kemudian yang terakhir adalah hadis yang sangat dikenal dengan apa? Hadisnya Irbad ibn Sariyah tentang nasihat Nabi SAW yang sampai menggetarkan hati dan membuat apa? Mata para sahabat menangis. Nah, selesailah kita dari bab ke-54. Kita akan berpindah kepada bab yang baru. Saya akan bacakan muqaddimahnya. Masih 7 menit kurang lebih. Semoga kita bisa menyelesaikan tentang bab zuhud ini, muqaddimahnya. Bab fadlul zuhdi fid dunya, bab tentang zuhud dalam perkara dunia, wal haqqu 'ala taqalluli minha, dan motivasi agar sedikit saja mengambil dari dunia, wa fadlul faqri, dan keutamaannya jadi fakir. Jadi ini sebuah bab yang bisa jadi mengajarkan kita bersikap terhadap kekayaan yang Allah berikan kepada kita, atau bab yang mengajarkan kepada kita untuk bersabar dalam ujian kefakiran yang Allah berikan, karena kefakiran itu sesuatu yang utama. Saya akan nukilkan sebagaimana dinukilkan oleh Salim Ibn Aid Al-Hilali rahimahullah, perkataan Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Madarijis Salikin. Dikatakan oleh beliau rahimahullah, wal Qur'anu mamlu'un minnat tazhidi fid dunya. Al-Qur'an itu dipenuhi motivasi zuhud terhadap dunia, wal ihbari bi khassatiha, dan berita tentang apa? Rendahnya nilai dunia itu, wa qillatiha wal qita'iha wa sur'ati fada'iha, dan bagaimana nilainya itu sedikit, mudah terputus. Dalam beberapa kesempatan saya katakan, dunia ini kalau ingin melihat betapa singkatnya dunia, apa? Lihat makanan terenak yang pernah kita makan. Berapa lama enaknya? Beberapa detik, begitu lewat mulut, ada gak yang mau makan? Ini bekas punyahan apa? Kaviar. Walaupun belum pernah makan kaviar, katakan makanan orang kaya. Habis dikunyah, terus
keluarkan lagi, suruh makan. Mau enggak? Enggak. Itu sate belit. Habis dikunyah keluarkan lagi, mau makan enggak? Enggak. Subhanallah. Itu sebuah fakta tentang singkatnya keenaan dunia. Wa sur'ati fanaiha, dan begitu cepatnya apa? Rusak dan hancurnya. Apalagi barang-barang yang diproduksi sekarang gitu kan. Berbeda dulu dengan barang dulu itu kan awet. Semakin segini semakin pinter orang. Kalau awet-awet pabrikku tutup kan. Gawe sing ketok api tapi ndang rusak. Subhanallah. Wa targhibi fil akhirat, dan motivasi untuk kita mencintai akhirat. Wal ihbari bi syarafiha wa dawamiha, dan berita tentang kemuliaan dan kekalnya akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa fa idza arada Allah. Nah, kemudian mari kita cermati diri masing-masing. Apakah kita ini termasuk hamba Allah yang dikehendaki kebaikan? Fa idza arada Allahu bi 'abdin khairan, kalau Allah menghendaki seorang hamba itu kebaikan, aqama fi qalbihi syahidan, Allah akan menegakkan dalam hatinya saksi, yu'ayinu bihi haqiqatad dunya wal akhirah, yang membantunya mengetahui hakikat dunia dan akhirat. Atau kalau boleh dikatakan apa? Mata batinnya akan berfungsi. Di mana mata batin akan membantu kita apa? Melihat hakikat dunia dan melihat hakikat akhirat. Wa yukthiru minhuma ma huwa aula bil ithar, dan membantunya untuk mendahulukan dari dunia dan akhirat mana yang harus didahulukan. Kalau hati kita itu mendorong untuk mendahulukan dunia, bahaya. Jangan-jangan kita bukan orang yang dikehendaki kebaikan Allah. Tapi kalau hati kita didorong, ada yang mendorong di sana untuk mendahulukan akhirat, semoga ini indikator, qarinah bahwa Allah itu menghendaki kebaikan. Kemudian beliau menyinggung tentang begitu banyaknya definisi zuhud. Wa qad akthara an-nasu minal kalami fi zuhdi, dan sudah terlalu banyak pembicaraan manusia tentang apa? Zuhud. Wa kullun asyara ila dzauqihi, dan masing-masing apa mengisyaratkan tentang cita rasa zuhud itu. Wa nataqa an halihi wa syahidihi, apa berbicara tentang kondisi orang yang zuhud, apa yang bisa disaksikan darinya. Fa inna ghaliba ibaratil qaumi an adwaqihim wa ahwalihim, maka kebanyakan yang diungkapkan dari orang-orang, maksudnya para ulama itu, tentang rasa dan kondisi orang-orang yang zuhud. Wal kalamu bi lisanil ilmi awsa'u minal kalami bi lisanil dzauqi wa aqrabu ilal hujjati wal burhan. Dan pembicaraan dengan lisan ilmu lebih luas daripada pembicaraan dengan lisan apa? Cita rasa, dan lebih dekat kepada hujjah, dalil dan bukti penjelasan. Maka kemudian beliau Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan definisi gurunya, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sami'tu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah qaddasallahu ruhahu yaqul, aku mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah mensucikan rohnya, beliau mengatakan az-zuhud. Apa itu zuhud? Nah, mari kita dengarkan. Ini penting definisi tentang zuhud. Tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud adalah meninggalkan segala hal yang tidak bermanfaat di akhirat.
Berarti orang zuhud boleh kaya ya? Perlu tafsir. Jangan jawabnya londongan, gitu kan? Perlu dirinci. Kalau kekayaannya membawa manfaat di akhirat, boleh. Tapi kalau kekayaannya melalaikan dari akhirat, ya lebih baik tidak kaya. Berarti orang zuhud itu sebaiknya dia fakir. Berarti orang zuhud itu orang yang fakir, larat. Belum tentu. Betapa kita melihat orang yang susah, mulung, kerja keras dan sebagainya, sampai kerasnya bekerja nggak sempat sholat, nggak sempat puasa. Apakah kefakiran bermanfaat baginya di akhirat? Tidak. Berarti zuhud itu bukan masalah kaya dan miskin. Itu yang perlu kita pahami. Ya. Nanti akan disebutkan buktinya ini. Jadi zuhud itu bukan tentang apa? Kaya dan miskin. Ada orang paling kaya dan orang paling zuhud. Sedangkan sebaliknya ada orang paling miskin tapi paling rakus terhadap ini. Ada nggak seperti itu? Ada. Maka dikatakan zuhud itu meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat di akhirat. Wal wara'u, sedangkan sikap wara'i, wara' yang disebutkan dalam hadis apa? Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuna katsiran minan nas faman taraka syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Sikap wara' adalah tarku ma takhafu dararu fil akhirah, meninggalkan apa yang membahayakan kelak di akhirat. Sehingga zuhud itu levelnya lebih tinggi dari wara'. Bukan hanya membahayakan tapi yang tidak membawa manfaat. Wa hadhihi ibaratu min ahsani ma qila fi zuhdi wal wara'i wa ajma'iha. Ungkapan ini adalah yang terbaik apa yang dikatakan dalam masalah zuhud dan wara', dan yang paling lengkap. Kelihatannya nggak cukup. Ya, kita berhenti di perkataan Ibnu Taimiyah. Insyaallah akan kita sambung dengan perkataan-perkataan lain menerangkan tentang zuhud, supaya kita tidak gagal paham tentang zuhud. Ada orang yang diberikan keluasan rezeki, kemudian apa? Ingin memiskinkan dirinya karena merasa ingin zuhud. Padahal mungkin dia dengan kekayaannya bisa memberikan manfaat untuk akhirat. Pun demikian sebaliknya, ada orang yang diberikan apa? Ujian, kesempitan, dia tidak mau bersabar sehingga malah tidak membawa manfaat untuk akhirat. Wallahu ta'ala alam. Yang bisa kita baca semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jazakallahu khairan telah hadir menyimak. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.